Memperingati Hari Bakti ke-77 Pas Pampres, rangkaian kegiatan digelar di Mako Pas Pampres, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini, para prajurit Pas Pampres turut unjuk gigi dengan melakukan atraksi demonstrasi ketangkasan. Mulai dari atraksi bela diri, demonstrasi tim deteksi, demonstrasi rangkaian VVIP, serta ketangkasan prajurit Pas Pampres lainnya. Kegiatan Hari Bakti ini diawali oleh kegiatan-kegiatan sosial karena memang di akhir tahun terjadi gempa Cianjur dan sebagainya dengan keadaan COVID yang masih berjalan, sehingga fokus kegiatan Hari Bakti ini adalah banyak kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat Hari Bakti dan sejumlah pesan kepada prajurit Pas Pampres. Saya merasakan kesulitan yang dihadapi Pas Pampres dalam melakukan pengawalan, terutama di era media sosial sekarang ini, tapi dengan kemampuan yang dimiliki, Pas Pampres dapat menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Humanis tapi tegas, walaupun masih terus kadang-kadang saya ingatkan. Selamat Hari Bakti ke-77 Pas Pampres, terus tingkatkan kemampuan, dan selalu setia waspada dalam menjalankan tugas. Serangkaian upacara Bakti Pas Pampres ini merupakan bagian dari pembinaan tradisi dan aspek kultural yang bertujuan untuk meningkatkan kebanggaan terhadap satuan, memotivasi semangat pengabdian prajurit, serta menciptakan rasa kebersamaan sebagai keluarga besar Pas Pampres. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa hari terakhir publik digegerkan dengan kisah seorang anak bernama Tiko yang belasan tahun merawat sang ibu yang mengalami depresi di rumah terbengkalai di Jakarta Timur. Kini Tiko diancam dilaporkan polisi. Tiko merawat ibunya yang mengalami depresi selama 11 tahun di rumah mewah terbengkalai yang mengalami depresi di Jakarta Timur. Kini diancam dilaporkan polisi. Selain itu, menurut informasi terbaru, Tiko diprotes oleh keluarga besar sang ayah, Herman Muji Susanto, karena diduga menceritakan hal yang tidak benar kepada publik. Kini Tiko pun diancam akan dituntut secara hukum jika memviralkan kisah mengenai sang ayah, Herman Muji Susanto. Diduga keracunan jajanan Ciki Ngebul, sebanyak 7 orang siswa SD di Kecamatan Luwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dibawa ke IGD RSUD SMC Singaparna. Para korban mengalami gejala perut kembung, mual hingga muntah darah. Sebanyak 7 orang siswa SDN Ciawang, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat diduga mengalami keracunan. Bahkan satu di antaranya terpaksa dirujuk ke IGD RSUD SMC Singaparna. Para korban diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan Ciki Ngebul yang berjualan di depan sekolahnya. Menurut kesaksian salah seorang siswa yang keracunan, sesaat setelah membeli Ciki Ngebul, tubuh langsung merasa sesak nafas dan muntah. Jajan ya beli Cikbul, tapi udah sarapan, pas tos beres nggak mam Cikbul, tos lami dipainten ilmu langsung begah perut nanti, terus mual, dan muntah, pas muntah pertama teh ada ya darah terus sedik, nanti bantat, tidinya makan langsung ku guru di cana ke puskesmas. Di puskesmas terasa ngaluga gitu, biasa ngaluga teh aya darahan di puskesmas. Pasti pasien lanung, alhamdulillah. Setelah menjalani perawatan di IGD pada sore harinya, korban sudah bisa pulang ke rumah. Sementara beberapa orang sempat dibawa ke puskesmas untuk menjalani pemeriksaan karena mengalami pusing dan mual. Saat ini kondisi korban dan teman-temannya sudah sehat dan kembali bersekolah seperti biasa. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.
kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, bicara mengenai skenario yang dibuat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Namun skenario itu terbongkar. Terdakwa Richard Eliezer menegaskan Sambo memerintahkan dirinya untuk membunuh Yosua. Terdakwa pembunuhan Yosua, Ferdi Sambo, menyampaikan mengenai skenario tembak-menembak untuk menutupi pembunuhan Yosua oleh dirinya. Hal itu Ferdi Sambo sampaikan saat menjadi saksi dalam kasus perintangan penyidikan di PN Jakarta Selatan Kamis malam. Ferdi Sambo mengaku saat itu merasa khawatir skenario yang ia buat terbongkar. Namun setelah mendengar kabar dari asisten rumah tangga, CCTV yang berada di rumahnya rusak, Sambo percaya diri untuk melanjutkan skenario tembak-menembak penyebab Yosua tewas. Sangat percaya diri, begitu ya? Percaya diri dalam hal apa nih yang saudara maksudkan? Dalam hal membuat skenario itu, karena saya pikir bahwa dengan sudah menembakkan senjata Yosua ke dinding, kemudian dengan untuk menyelamatkan Richard ada tembak-menembak, ini berarti perlawanan ada di Perkap 1 2009 tentang penggunaan kekuatan ini bisa masuk, Yang Mulia. Jadi itu mungkin yang pikiran singkat saya waktu itu, bagaimana kemudian penembakan ini bisa membantu ataupun bisa melepaskan Richard. Itu yang saya sesali terus, Yang Mulia. Itu ya. Pemikiran pertama saudara ya? Pemikiran pertama itu. Pemikiran pertama saudara. Sehingga saudara tidak memikirkan hal-hal lain yang bisa saja timbul di situ. Ya, saya waktu itu memang emosi dan amarah mengalahkan logika saya, dan saya lupa saya ini siapa waktu itu, dan dampaknya terhadap institusi saya lupa, Yang Mulia. Saya tidak. Gitu ya? Iya, Mulia. Namun skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo ini terbongkar saat terdakwa Richard Eliezer mengajukan justice kolaborator. Dalam kesaksiannya, Richard Eliezer menegaskan bahwa Sambo memerintahkan menembak, bukan menghajar. Dia bilang ke saya, memang harus dikasih mati anak itu. Saya pada saat itu cuma diam, Yang Mulia. Saya pada saat itu cuma diam. Saya merasa bingung juga, Yang Mulia, karena saya tidak tahu kan ada kejadian pelecehan itu, kan dia bilang ada pelecehan, Yang Mulia. Untuk memastikan keterangan saksi dari sejumlah terdakwa, Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso turun langsung melihat lokasi pembunuhan Brigadir Yosua. Saat itu ia melihat TKP pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Duren 3 dan Saguling. Majelis Hakim ingin melihat langsung posisi masing-masing terdakwa saat rekonstruksi seperti yang ada dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih menelusuri kebenaran video viral diduga Hakim Wahyu Iman Santosa yang membocorkan vonis Ferdi Sambo. Sementara Mahfud MD menduga video tersebut merupakan bentuk teror agar hakim tidak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, angkat suara mengenai video viral yang diduga Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso. Dalam video viral yang beredar, diduga Hakim Iman Santoso membocorkan vonis Ferdi Sambo kepada Kabareskrim Polri. Namun menurut Juyamto, proses persidangan masih dalam tahap pemeriksaan dan belum pada tuntutan apalagi vonis. Juyamto menduga potongan rekaman video tersebut sengaja disebar untuk mempengaruhi independensi hakim. Pihaknya pun masih mendalami kebenaran video viral tersebut.
Kalau mengenai penelusuran itu kan nanti ada fungsi tersendiri dan itu nanti merupakan kewenangan pimpinan. Apakah PN Jaksel itu tidak menganggap bahwa itu adalah salah satu bentuk tekanan terhadap hakim? Ya itu tadi di depan saya sampaikan, kita kan belum memastikan. Namanya juga sekarang kan intensitas pemeriksaan sudah mendekati babak akhir. Jadi apakah itu bagian daripada apa yang tadi saudara sampaikan, ya nanti kita lihat saja. Juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting mengaku sudah mendapatkan kedua video dan tengah menelusuri kebenaran isi video. Pihaknya pun akan meminta keterangan Hakim Agung Iman Santoso jika dibutuhkan. Kalaupun dibutuhkan, jadi sekali lagi sifatnya kalaupun sangat-sangat dibutuhkan, baru kita kemudian bukan memanggil, bukan memeriksa ya, tapi memintai keterangan terlebih dahulu yang mengenai video ini dan konteksnya, gitu ya, terhadap hakim yang bersangkutan. Jadi ini langkah-langkah yang paling terakhir yang dilakukan oleh Komisi Yudisial atau the last resort ya dari upaya Komisi Yudisial. Nah, sekarang kita sedang melakukan telaah secara internal dan yang ke depan kita akan juga melibatkan ahli untuk menganalisis video ini secara forensik digital gitu. Sementara Hakim Iman Wahyu Santoso menolak berkomentar mengenai video viral tersebut. Soal video TikTok yang menyatakan Bapak itu menyatakan vonis Sambo itu seumur hidup gimana, Pak? Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut menyoroti video viral diduga Hakim Wahyu Iman Santoso. Mahfud menduga video itu merupakan bagian dari upaya menteror hakim agar tidak berani memvonis Sambo dengan vonis yang berat. Mahfud pun mengakui dirinya sering mengalami hal yang sama saat menjadi hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki hari keempat pencarian, 2 WNA yang tersapu ombak di pantai Bali belum ditemukan. Selengkapnya akan hadir usai jeda.